Malam, Assalamualaikum. Di Smart Community di hari ini Rabu 12 Januari 2022, Smart Listener bersama saya Priscilla. Hari ini kita akan membahas mengenai Down Syndrome. Down Syndrome ini adalah kelainan fisik dan juga mental yang disebabkan oleh faktor genetik yang sudah timbul sebelum bayi dilahirkan. Down Syndrome juga disebut sebagai kelainan trisomi 21 yang merupakan kelainan genetik yang paling sering terjadi dibandingkan kelainan genetik yang lainnya. Hampir sebagian besar sel tubuh manusia ini memiliki nukleus atau inti sel. Nah, di dalam inti sel ini kemudian tersimpan materi genetik dalam bentuk gen. Gen inilah kemudian yang bertanggung jawab untuk mengkode semua bentuk karakteristik manusia. Rangkaian gen yang sangat panjang ini kemudian membentuk suatu kumparan yang disebut kromosom. Setiap inti sel ini memiliki 23 pasang kromosom yang berasal dari kedua orang tua. Dalam keadaan normal, masing-masing kromosom dari nomor 1 sampai 23 ini berjumlah sepasang. Akan tetapi pada Down Syndrome jumlah kromosom pada nomor 21 berjumlah 3 kromosom sehingga disebut trisomi. Nah, seperti apa sebenarnya Down Syndrome ini? Lalu bagaimana sih caranya orang tua saling menguatkan di Kota Makassar anak-anak yang orang tua dengan anak-anak memiliki Down Syndrome? Nah, kita akan ngobrol lebih banyak mengenai Down Syndrome bersama dengan komunitas orang tua dengan anak Down Syndrome atau COADS. Dengan tema kita untuk hari ini, COADS dan penanganan bersama individu dengan variasi fisik sindroma Down. Saat ini di studio Smart FM telah bersama dengan kita sapa terlebih dahulu. Hai, selamat malam, assalamualaikum. Ada Mam Kia. Waalaikumsalam. Hari ini studio agak ramai ya. Nah, di sini juga telah hadir bersama dengan kita ada Mam Kai. Selamat malam. Ada juga Dedi Kai nih. Ada maminya, ada dedinya juga. Dan yang terakhir kita juga bersama dengan Mom Fatih. Ini assalamualaikum. Nah, ini adalah orang-orang tua yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk bersama dengan anak Down Syndrome, yang mana pada malam hari ini akan berbagi bersama dengan kita mengenai bagaimana penanganan bersama individu dengan variasi fisik sindroma Down. Nah, untuk Smart Listener yang mau bergabung juga bersama dengan kami, silakan bisa langsung nonton di YouTube dari Smart FM Makassar, dan nantinya juga untuk siaran ulang perbincangan kita pada malam hari ini di Smart Community, Anda bisa ikuti di Spotify di @smartfm Makassar, dan buka juga di Instagram kita @smartfm Makassar. Nah, langsung saja ini kita akan ngobrol bersama dengan komunitas orang tua dengan anak Down Syndrome. Kita mau tahu dulu nih, COADS itu sebenarnya apa sih itu COADS? Nah, boleh mungkin dijelasin? Silahkan. Nah, kayaknya Mom Kai nih, Mom Kai. Silahkan Mom Kai. Selamat malam. Ya. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan kalau COADS itu kepanjangannya Komunitas Orang Tua dengan Anak Sindroma Down. Kenapa terbentuknya komunitas ini? Karena di Makassar belum ada sama sekali persatuan, dan kebanyakan ibu-ibu atau bunda-bunda yang memiliki anak dengan sindroma Down itu masih belum bisa terbuka dengan keadaan. Betul. Nah, makanya kita adakan perkumpulan agar masyarakat dan juga pemerintah bisa memberi kesempatan kepada kami untuk bisa melihat karya ataupun bisa membuat anak-anak kami maju sama seperti anak yang lainnya. Dan kebetulan tahun kemarin itu di tanggal 22 Agustus 2021 LKS COADS itu sudah launching. Iya. Oke. LKS COADS, apa itu LKS? LKS itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Komunitas Orang Tua Anak dengan Sindroma Down. Oh, oke. Iya. Nah, itu dia COADS ya. Kalau Iya, boleh benar. tahu COADS ini sendiri di Kota Makassar sudah berapa lama? COADS sebenarnya sudah ada hampir 4 tahun, cuman Sudah 4 tahun. Oh, iya, cukup sudah lama 4 juga ya tahun. ternyata ya. Oke. Tapi sebenarnya 10 tahun yang lalu ini sudah
dibentuk sama 3 founder. Oke. Cuman mereka berpisah-pisah, pada akhirnya berpisah karena ada urusan di luar kota. Akhirnya kita ibu-ibu yang lain mengembangkan coach ini. Oh, oke. Iya. Berarti anggota-anggota lain yang kemudian masih bersama-sama untuk membangun coach ini. Nah, sebenarnya Iya, coach benar. ini dengan adanya komunitas ini menurut saya sih ya, ini memang sangat penting sekali untuk orang tua dengan anak sindrom Down, karena ini akan bisa saling menguatkan. Tentunya di sini adalah wadahnya untuk bisa saling menguatkan. Nah, kalau boleh tahu nih, sejauh ini apa aja kegiatan dari coach? Kalau untuk kegiatan rutin, kemarin sempat kita adakan pelatihan menari. Oke. Iya, jadi kemarin juga ada kegiatan batik Shibori Wow. untuk bunda dan anak. Jadi kemarin juga, di tahun kemarin banyak sekali kegiatan seperti menanam. Dan akhir tahun kemarin juga kita adakan field trip di Rumah Hijau Denasa. Oh. Iya, jadi itu melibatkan anak-anak juga Semua melibatkan anak-anak kami dan juga orang tua. dan juga orang tua. Itu berarti seru ya. Seru banget karena bisa melatih, selain melatih motorik anak, itu bonding untuk orang tua dan anak itu lebih dekat Betul. lagi ya. Karena untuk masyarakat awam nih ya, Iya. yang tidak benar-benar tidak tahu anak-anak dengan Down syndrome ini, mereka berpikir bahwa anak-anak seperti itu tidak bisa ngapa-ngapain Iya. gitu, tidak bisa produktif dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan adanya komunitas ini dan juga beragam kegiatan yang dibuat, di situ kita bisa lihat bahwa ternyata bisa ya. Jadi Iya, bisa diajar menari. Beberapa di antaranya itu memiliki bakat, Mbak. Wow. Iya, Bakat ada apa yang- aja nih, apa nih, Mbak? Ada yang bisa menari tradisional, tari kreasi, fashion show. Iya. Memang beberapa anak dengan Down syndrome, kalau dilihat di YouTube tuh udah banyak yang punya ekstra Iya, betul. bakat. Jadi Ekstra ada bakat. yang menjadi pesenam, ada yang jadi model, Betul. ada punya bakat melukis. Jadi semua sebenarnya kalau kita mau mencari bakatnya, mungkin besar mereka punya semua. Betul. Cuma tinggal kita orang tua dan lingkungan yang membantu Betul. bagaimana mengembangkan. Benar. Ya, mungkin yang pertama adalah kalau anak-anak seperti itu adalah kembali yang penerimaan orang tua dulu mungkin ya. Baru ya itu yang utama, baru setelah itu lingkungan, karena bagaimana orang tua menerima keberadaan anak, kondisinya anak, tentu saja itu bisa berdampak juga ke lingkungan kita juga sekitarnya. Saya juga pernah sempat membuka satu Instagram, ada anak dengan Down syndrome, itu dia bisa jadi model. Iya. Iya, bahkan ada produk luar negeri yang cukup terkenal juga mengambil anak tersebut untuk menjadi modelnya. Jadi sekarang itu bukan sesuatu yang mesti disembunyikan lagi ya oleh orang tua. Mungkin sekarang saatnya untuk orang tua dengan anak Down syndrome ini memulai memperlihatkan bahwa mereka juga bisa punya prestasi sama seperti anak normal. Nah, untuk itu kita mau ngobrol nih lebih jauh lagi. Itu tadi kegiatannya ada beberapa, ada pelatihan menari, kemudian batik, ada dance juga. Ada. Wow, ini seru tuh kalau dia ikutan Kita, dance. namakan tari kreasi. Tari kreasi. Itu harus selalu harus selalu ditampilkan. Jadi memang selalu kita jadikan itu sebagai salah satu pertunjukan utama kita. Betul. Wah, keren ya. Nah, kalau begitu kita mau tahu nih lebih jauh, karena kan di sini ada Mam Kay, kemudian Mam Fatih juga dan juga Mam Kia. Kita mau tahu ciri anak-anak dengan Down syndrome sejak lahir itu seperti apa ya? Kita mulai dulu dari Mam Kia dulu, silahkan. Ya, jadi saya mungkin perlu luruskan dulu bahwa banyak orang berpikir Down syndrome itu adalah gara-gara disebut Down syndrome karena ini anaknya nih biasanya ber-IQ rendah. Banyak berpikir seperti itu. Padahal Down syndrome itu diambil dari nama pencetusnya yang pertama kali mencetuskan apa sih ciri-ciri dari Down syndrome itu. Ya, benar. Ya, itu adalah John Langdon Down. Jadi namanya beliau diabadikan sebagai Down syndrome. Jadi bukan gara-gara dia IQ-nya rendah kemudian dibilang Down syndrome. Memang rata-rata orang dengan Down syndrome, anak Down syndrome itu dia memiliki IQ rata-rata cuma 50 sampai 60. Oke. Ya. Tapi ini tidak kelihatan. Yang kelihatan itu jelas itu adalah ciri-ciri fisiknya. Oke. Jadi yang fisiknya itu, yang ciri-ciri khasnya itu adalah
matanya, Uh-uh. matanya itu berjaraknya lebih lebar antara mata yang satu dengan yang lain. Oke, Dengan agak hidung- berjauhan ya. Oke. Dengan hidungnya agak datar. Kita bilang planar, ya, jadi agak oke. datar. Kemudian dia punya lipatan mata itu ada di epicanthus namanya. Jadi kalau dia secara kalau dilihat secara kasat mata, itu dia seperti anak-anak Oriental. Oh, oke. Jadi agak baik. sipit gitu Agak ya. sipit Agak ya. sipit, Ah. Kemudian yang ciri khas lain juga itu dia punya lidah, ujung lidah itu agak besar. Kita bilang makroglossi namanya. Oh. Jadi lidah agak ujung- besar karena lidahnya besar, mulutnya kecil. Seringnya anak-anak seperti ini menjulurkan lidahnya keluar. Oh. Dia seperti I menganga see. terus Agak karena tebal, lidahnya ya. kebesaran. Agak gitu tebal loh. gedean, Makanya ya. itu dibilang makroglossi. Oke. Ya, kemudian juga biasanya Langit-langit. telinganya lebih kecil, Telinga lebih kecil daripada yang orang-orang biasanya dan lebih rendah letaknya. Oke. Jadi biasanya agak lebih rendah. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa melihat, mereka akan tahu bahwa oh ini begini modelnya gitu. Itu kalau dari wajahnya. Kemudian bentuk kepalanya juga agak lebar dengan muka yang agak bulat. Nah, itu ciri khas. Jadi orang yang secara awam biasanya bilangnya Mongolisme. Mongolisme. Nah, sedangkan untuk yang lain-lainnya itu dia ciri khas dari tangan. Itu dia punya telapak tangan, garis tangannya itu dia menyambung. Mbak lihat tangannya itu terputus di sini ya. Ya, Oke. terputus. Kalau dia enggak, dia nyambung satu garis. Oh, Namanya I see. simian line. Oke. Ya, simian line. Jadi itu juga variatif. Ada yang Dua-dua kiri kanan tangan. ada yang cuma satu saja, ada yang yang malah tidak tidak ada. ada. Jadi seperti saya, dua-duanya anak saya ada simian line-nya. Kalau Mam Kai tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalau Mam Fatih satu Ji. Satu. Jadi itu juga variatif. Beragam ya. Iya, Jadi beragam. nggak bisa Ya. kalau dari sini ya oke. Ya, jadi itu juga yang tadi yang muka-muka itu semuanya ada. Tapi ada satu saat mereka pada saat berekspresi ketahuan, oh ini anak Down syndrome. Dari ekspresi apanya ini? Saya Kalau nggak dia tahu, ketawa, kita bertawa. ketawa. Kebanyakan Ketawa, ketawa, kentara sekali. Oh, I see. Oke. Kebanyakan kalau Oke. ketawa, Karena kentara. matanya kan kentara. Entah dia. apa ya. Kayak kantung mata dia agak lebar. Dan mulutnya, Agak lebar kantung mulutnya. mata. Jadi, Mulut mulutnya juga itu agak yang ini. kentara sekali. Pada Agak saat apa mereka ya, ketawa baru lonjong ketahuan dia. bahwa ini ada Down syndrome. Itu pada saat bayi ya sudah ketahuan ya kalau misalkan anaknya ketawa. Tapi enggak, Mbak Ika enggak ketawa. oh. Jadi kayak saya sendiri. Saya sendiri itu saya sebenarnya dokter. Tapi kebetulan pada saat saya melahirkan itu saya ada masalah sehingga masuk di ICU 3 hari. Iya. Nah, itu pada saat di ICU itu berapa kali dikasih masuk anak saya ke saya. Iya. Tapi karena saya kebetulan sedang nyeri, karena kan pas habis sesar itu kemudian ada masalah di perut, ya. Kemudian saya nggak bisa pegang anak saya, Iya. jadi dibedong terus. Oke. Ya, saya nggak bisa ngelihat. Iya betul. Cuman karena anak saya rata-rata juga sipit, ya kan? Saya nggak kalau Iya, ini nggak, Down iya. syndrome, Iya. karena aku tutup semua. Iya. Nah, pada saat saya turun dari ICU masuk ke perawatan biasa, saya sudah mau perbaiki posisinya, Iya. makan, datanglah dokter anak. Di situ beliau kasih tahu karena dia kebetulan kenal saya. Beliau tanya, mungkin kamu sudah tahu apa? Saya bilang gitu. Belum tahu, belum tahu gitu Iya. kan. Jadi saya bilang mungkin ya salah satu mungkin mengarah ke Down syndrome. Setelah langsung buka semua bedongnya, saya periksa semua. Di situ baru saya tahu ternyata anak saya masuk dalam kategori Down syndrome. Karena ciri-cirinya memang ada beberapa. Ada. Tapi kemudian untuk memastikan itu harus tetap ada pemeriksaan lanjutannya, Mbak. Betul. Jadi saya tetap memeriksa kromosomnya. Karena kenapa? Dari Down syndrome sendiri ada punya 3 jenis. Oke. Jadi yang trisomi 21 itu yang Iya, paling umum. trisom 21, iya yang betul. paling umum. Tapi ada lagi namanya translokasi. Oke. Nah, ini translokasi ini jumlah kromosomnya bisa normal, tapi ada yang terpotong, pindah ke tempat lain. Nah, ini namanya translokasi. Dia bisa pindah dari yang 21 itu bisa pindah total ke yang 14 atau 15 atau sebagian saja yang pindah ke 14 dan 15. Nah, itu yang ciri kromosom yang harus dilihat. Ada lagi tipe namanya mozaik. Kalau mozaik ini, kalau yang trisomi 21 dengan translokasi ini, itu semua selnya sama. Satunya trisomi 21, satunya lagi translokasi. Jadinya ini semua selnya sama semua. Tapi kalau yang mozaik ini ada sel yang ini nggak ada nggak ada trisominya, yang ini normal. Gitu loh. Jadi yang paling ringan itu adalah mozaik. Itu hari saya berharap dengan
periksa kromosom, saya berharapnya anak saya itu mozaik tipenya. Iya. Tapi ternyata ya alhamdulillah dapatnya trisomi 21. Iya. Iya. Iya, kenapa berharapnya mudah-mudahan anak saya mozaik? Karena mozaik ini Mbak yang paling Agak ringan. Oh. Dan dia punya IQ itu bisa 10 sampai 30 lebih tinggi daripada yang biasa. Yang biasa. Jadi kalau kita hitung-hitung ya hampir mendekati orang normal, karena normal kan 90. Iya, betul. 90 sampai 109. Jadi kalau misalnya dia mozaik, kita berharapnya ya kalau misalnya rata-ratanya Down syndrome itu 50 sampai 60, kan tambah 30 90. Jadi Iya. ya kayak orang normal biasa Iya, gitu. Jadi ya kita Cuman berharap seperti itu. Cuman Ciri ciri-cirinya ada. fisiknya aja Mm-mm. kelihatan. Mm-mm. Nah, itu dia tadi dari Mom Kia. Sekarang kita mau dengar cerita dari Mom Kai nih. Karena Mom Kai juga ini sedang bersama dengan Daddy Kai. Waktu pertama kali ngelihat babynya ini seperti apa ciri-cirinya? Jadi awalnya itu ciri-cirinya tidak mengeluarkan suara. Jadi pada umumnya kan bayi saat keluar dari rahim itu nangis. Ini hanya 1 kali. Oh, Iya. Tapi secara keseluruhan saya sebenarnya belum lihat, 2 hari ke depan baru dikasih tahu. Oke. Dari ciri wajahnya sendiri, kebetulan adik bungsu saya kan waktu kecil seperti itu mirip ya. Tapi Oke. ternyata setelah dijelaskan dokter bahwa dia Down syndrome, kaget juga sih. Yang pertama kaget karena saya berpikir Down syndrome itu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul, seperti yang tadi saya Iya. bilang. Terus yang kedua yang saya pikirkan adalah masyarakat, apakah dunia bisa menerima anak ini? Iya. Kalau saya sih sudah pasti Iya. menerima ya Mbak, namanya juga anak. Jadi itu yang saya pikirkan waktu Kaisar lahir. Iya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kai. Iya, dari Bapak Kai silakan. Mungkin Bapak Kai waktu itu ngelihat shock juga ya, sedih. Gimana perasaannya waktu itu? Ya, saya sebagai suami di situ ya, saya harus bagaimana caranya agar istri saya di situ tetap tenang dan tetap menerima begitu apa yang sedang terjadi. Jadi saya jelaskan kalau anak kita ini Down syndrome dan saya yakin dengan adanya anak inilah yang akan menguatkan kita ke depannya akan bagaimana caranya kita merawat anak ini bersama-sama. Karena di samping itu juga kan kita memang sangat awam dengan Down syndrome ini. Betul. Nah, dengan adanya quotes ini syukur juga kita akhirnya bisa saling berbagi dan Betul. awal-awal itu saya masih ingat karena ya namanya anak Down syndrome sampai kadang kalau mau keluar bareng teman ya kadang malu juga, bukan malu apa ya, takut Orang-orang nggak kalau bisa kita- terima ya, anak-anak kita gitu takut ya. orang Ada yang komen. ngomong ya ada yang komen gitu Karena- kan kita nggak mau. Iya, Si- karena- saya jaga perasaan istri Karena jadi awal-awal Kaisar kalau keluar rumah itu saya tutup pakai topi ini Mbak. Karena pada saat itu saya masih di kondisi yang betul-betul super sensitif. Bahkan ada orang yang hanya melihat sepintas saja saya merasa Pernah. ini. Iya, kayak kita baper ya langsung. Iya, baper. pernah tuh di mall Iya, di mall iya. lagi makan terus ada yang liatin nih Iya. dia samperin anak itu yang liatin. Iya. Saya Ngapain kamu berteriak. lihat anak-anak Iya. saya? Kenapa kau lihat ya anakku? Ada masalah apa? Kak? Ya gitu, seperti itu. Iya. Padahal mungkin Jadi saya sebenarnya- tenang bilang nggak usah, itu kan biasa. Biasa. Ya jadi ya memang kita sebagai suami juga harus bagaimana caranya menenangkan. siap yang ya. menenangkan. Padahal mungkin sebenarnya waktu dia ngelihat dia juga mau curhat, Bu, anak saya juga begini. Mungkin dia mau konsultasi kali ya. Tapi sebenarnya memang ada ya. satu kasus seperti itu. Anak seperti contohnya Mam Nabila itu sebenarnya mau sapa ibunya bahwa anaknya juga Anak Down saya juga syndrome. begitu, iya, Tapi si ibunya malah tersinggung. Iya. Iya. Iya, kan kayak misalkan nih contoh ya kita ya. Kalau kita ngelihat orang pakai tas bagus, kita samperin, Bu, bagusnya tas tak. Gimana beli gitu. Saya juga mau. Nah, mungkin juga ada juga orang-orang yang mereka ngeliatin karena kayaknya sama, saya juga begini. Jadi mau memastikan dulu, mau ngelihat seperti ini gitu. Jadinya salah paham. Jadi tapi memang itu adalah hal yang sangat wajar sekali mungkin ya untuk orang tua dengan ADS karena super sensitif sama seperti tadi yang Papa Kak bilang super sensitif karena Mam Kai ini
akhirnya baperan sedikit-dikit, cepat tersinggung. Apalagi di situ masih muda-mudanya. Masih bergaul. iya, untung tidak berkelahi waktu itu. Aduh. Saya bersyukur sekali ada coach. Jadi Ada quotes, betul, iya. betul. Oke. Nah, kalau gitu kita mau dengar kalau cerita dari Bang Fatih sendiri mengetahui anak anak saya ternyata Down syndrome. Ciri-cirinya seperti apa waktu itu? Kalau Fatih karena dia lahir dalam sesar dengan berat 2 kilo di situ. Waktu saya lagi hamil Fatih itu memang saya sempat masuk rumah sakit. Rumah sakit 1 minggu karena kehabisan cairan. Terus saya sempat ada flek di belakang. Saya dikasih obat. Jadi begitu saya tahu ini anak dengan lahir begitu, saya pikirnya mungkin pengaruh obat itu. Pengaruh obat. Oke. Waktu dokternya kasih tahu itu pas saya sudah mau ambil Fatih karena dia berat 2 kilo pasti masuk di inkubator. Dengan sempat kuning juga. Nah, jadi pas waktu sudah berat 2,6 itu saya sudah mau ambil baru dijelaskan. Ini anak ada ciri begini. Dia punya kantung mata, terus matanya enggak pernah terbuka. Enggak pernah terbuka dia. Oke. Nah, terus minum susu juga pakai selang. Karena dia tidak mau mengisap. Mulutnya itu susah sekali dibuka. Iya, susah. Oke. Terus dijelaskan di kakinya juga agak lebar kan, maksudnya antara ibu jari sama jari telunjuknya. Oh, itu ada perbedaan emang itu di maksudnya kakinya kalau itu bisa ya? itu ada jari lagi, di sini ada jarak. Jadi kayak ada jarang gini ya, jarang. betul. Oke. Telapak tangan sebelah kiri ya garis 1 bagian ininya. Jadi sudah sempat down juga, maksudnya tidak bisa berkata-kata. Iya. Apa ini bapaknya cuma diam saja. Nanti pas di mobil baru saya, ya Allah saya salah apa gitu. Saya dosa apa sempat Iya, itu. oke. Sempat 1 minggu itu saya tidak kasih tahu orang tua, bilang kondisinya anak begini. Nanti saya rembuk sama suami, saya bilang biar bagaimana orang tua harus tahu. Keluarga harus tahu kondisinya. Karena alhamdulillah dokternya juga yang merawat saya, dia kasih kuat. Bu, ini anak bukan karena kita dosa atau apa. Kita harus sadar kalau ini anak memang pemberian Allah. Cuman kita yang diberikan kepercayaan gitu sama Allah. Betul. Tidak semua orang bisa dikasih kepercayaan. Ya mungkin kita karena Betul. kita dianggap mampu, jadi alhamdulillah dengan itu saya bisa kuat. Akhirnya saya kasih tahu orang tua, saya kasih tahu saudara-saudara. Alhamdulillah mereka menerima. Malahan responnya mereka lebih sayang lagi sama alhamdulillah si Fatih ya. Alhamdulillah. Tapi memang kalau anak-anak dengan kelahiran spesial itu karena orang tuanya Tuhan tahu bahwa orang tuanya ini mempunyai kekuatan yang super gitu. Amin. Jadi tidak sama seperti orang tua lainnya. Jadi kita adalah orang tua yang spesial karena kita diberikan anak yang spesial juga. Jadi bagaimana menerima anak-anak, kemudian bagaimana kita juga membawa anak-anak kita keluar supaya bisa diterima juga sama lingkungan. Itu merupakan PR untuk kita semua dan beruntunglah karena mami-mami dan daddy ada berkumpul dengan komunitas Koat yang ada di Kota Makassar, bisa saling menguatkan. Nah, Smart Listener, kita akan ngobrol lagi apakah ada terapi untuk ADS, kemudian tingkah laku anak ADS itu seperti apa, apakah bisa sembuh. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi, lebih dalam lagi bersama dengan orang tua yang keren-keren dan luar biasa hari ini yang ada di studio bersama dan kita ada Mam Kai, Mam Kia, Dedika dan juga Mam Fatih. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.